Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi selamat pagi dan selamat datang di acara peluncuran buku Siapa Bayar Apa untuk Transisi Hijau. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Izinkan saya mengawali talk show pagi ini dengan sebuah pantun. Mohon dibantu cakep-cakepnya ya Bapak Ibu. Saya mulai ya. Pergi ke pasar membeli soto. Sotonya pedas, enak sekali. Perkenalkan saya Valerie Budianto yang akan memandu diskusi hari ini. Boleh Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat atas peluncuran buku Siapa Bayar Apa untuk transisi hijau hari ini. Pastinya ini adalah momen yang sangat membanggakan dan juga membahagiakan bagi para penulis, editor, dan seluruh pihak. Dan hari ini kita akan membahas isu yang sangat strategis. Hadirin mengapa? Karena agenda mitigasi perubahan iklim yang semakin mengemuka secara global. Hal ini menempatkan isu transisi energi sebagai isu strategis lintas sektor. Di Indonesia, realisasi dari proyek transisi energi juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Untuk itu dalam dialog hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai apa saja tantangan, dampak, hingga solusi transisi energi. Harapannya bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dan juga pastinya pemangku kebijakan agar menempatkan agenda iklim ini sebagai isu kepentingan nasional. Buku ini tadi sudah disebutkan diterbitkan oleh Media Indonesia, ditulis oleh berbagai pakar dan juga praktisi yang pastinya mumpuni di bidangnya, diedit oleh sang ekonom senior, ada Dr. Adrian Panggabean dan ada Bapak Albertus Siagian, dan diprakarsai oleh Climate Policy Initiative Indonesia. Tentu saja produk hari ini bukanlah produk literasi terakhir, masih akan banyak produk-produk karya selanjutnya nantikan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam sesi talk show hari ini. Saya akan memanggil ketiga narasumber yang akan bergabung bersama saya di sini. Pertama, saya memanggil Bapak Adrian Panggabean, editor buku Siapa Bayar Apa untuk Transisi Hijau. Pak Adrian, silakan naik ke atas panggung, Bapak. Ya, beliau adalah ekonom senior Indonesia. Menjabat sebagai Independent Director di CPI Investment Bank Kuala Lumpur, Malaysia. Luar biasa, beri tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya telah hadir bersama kita juga Direktur dari CPI Indonesia, ada Mbak Tiza Mafira. Mbak Tiza, selamat pagi, silakan menempati tempat yang disediakan Mbak. Mbak Tiza ini merupakan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, selain memang Direktur dari CPI Indonesia yang membawanya memperoleh penghargaan dari UN Environment sebagai salah satu dari 5 Ocean Heroes tahun 2018. Dan yang akan bergabung sebagai narasumber ketiga adalah Bapak Abdul Kohar. Beliau adalah Direktur Pemberitaan Media Indonesia. Selamat pagi Mas Kohar, selamat bergabung bersama dengan saya di atas panggung. Baik, silakan untuk memegang mic-nya masing-masing. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu, Mbak Tiza, semuanya. Saya akan mengawali sesi talk show pagi ini dengan bertanya kepada Pak Adrian. Sebenarnya kalau kita lihat perjalanan dari transisi energi ini evolusinya sudah sangat panjang, tapi akhirnya kita memulai mengawali buku ini dengan judul bernuansa pertanyaan. Siapa bayar apa untuk transisi hijau? Sebenarnya apa sih Pak tantangan paling mendasar di Indonesia terkait dengan pembiayaan akselerasi dari transisi energi ini? Terima kasih Mbak Valerie. Ini pertanyaan ini membuat saya berefleksi. Pertama kali saya mendengar kata climate change, climate agenda waktu diutarakan pertama kali oleh Al Gore tahun berapa itu ya? Awal tahun 2000-an mungkin ya. Jadi saya biasanya mungkin karena walaupun saya praktisi, karena latar belakang saya akademisi yang kemudian masuk ke praktisi, saya selalu mencoba memilah agenda global ke dalam dua kategori.
Kategori pertama adalah narasi propaganda. Kategori kedua adalah isu yang real. Bagaimana caranya saya membedakan keduanya? Ini bukan rumus ya, ini sebetulnya perspektif saya yang saya coba aplikasikan dalam banyak hal. Biasanya kalau misalnya sebuah agenda dibungkus dalam dengan beberapa kertas ya. Kertas pertama adalah kertas yang disebut sebagai long term perspective. Yang kedua dibungkus dengan kertas yang disebut sebagai value proposition. Dan kertas ketiga itu dibungkus dengan global interest ya. Itu saya mulai agak sedikit was-was biasanya, karena kalau ada 3 kertas itu yang membungkus sebuah narasi, biasanya ini mengarah kepada sebuah global narasi, geopolitical narratives, atau bahkan mungkin propaganda. Ambil contoh misalnya isu lingkungan ya. Isu lingkungan itu adalah isu yang paling mudah untuk dinarasikan sebagai agenda geopolitik dan propaganda global, karena biasanya tuh cirinya tuh long term. Jadi in the long term everything will be okay. Ya. Terus kemudian in the long term semua akan lebih baik karena demokrasi berkembang, lalu public choice theory berkembang dan lain seterusnya, maka everything will be okay gitu ya. Nah, padahal semua yang long term itu biasanya tuh nggak relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. John Maynard Keynes misalnya bilang, in the long term we are all dead. Karena what matters in reality itu adalah short term sama medium term. Bukan long term sebetulnya. Karena long term itu ya mimpi kita tentang sebuah utopia ya, long term. Nah, apalagi kalau itu dinarasikan secara value proposition, yang membuat kita sulit. Kalau kita ikut, kita terjebak. Kalau kita nggak ikut, ntar dituding kita itu nggak punya value, gitu ya. Itu repot. Nah, sehingga itu sebetulnya isu agenda ini sejak pertama kali saya mendengar itu, saya sebetulnya tertarik. Cuman saya itu nggak begitu mendalami isu itu sampai kemudian saya bersama Prabu menjadi editor buku ini, dan saya disinilah pertama kali saya belajar. Tantangan paling mendasar kalau saya bisa summarize buku ini adalah tidak jelasnya, mungkin sangat tidak jelas, who actually pays what in this green transition. Not very clear to me, not very clear who pays what. Nah, tidak jelasnya siapa bayar apa itu sebetulnya muncul karena 4 hal yang kita coba masukkan ke dalam buku ini. Pertama adalah dana itu tidak cukup, bahkan sangat tidak cukup. Kalau dana tidak cukup atau bahkan sangat tidak cukup, agenda yang besar ini yang bayar siapa sebetulnya? Jadi itu adalah tantangan yang pertama yang masalah. Di dana itu tidak cukup, sehingga berkontribusi kepada isu who actually should pay what gitu ya. Nomor 2 adalah homegrown teknologi kita itu tidak memadai. Karena homegrown teknologi kita tidak memadai, tadi contohnya yang disampaikan oleh Prabu itu gambarnya Pak Nurtanio itu, akibatnya kita tidak bisa untuk memfasilitasi agenda besar ini. Karena kita tidak punya teknologi. Ini kan isu yang syarat dengan teknologi. Nanti saya ambil contoh berikutnya yang terkait dengan nomor 3. Nomor 3, tantangan paling mendasar, data tidak ada. Dari mana kita misalnya tahu bahwa isu climate di sebuah negara atau di beberapa wilayah atau di beberapa kabupaten itu naik, turun, stabil, lebih baik dibanding 10 tahun lalu atau lebih buruk, dari mana kita tahu? Ini kan sebetulnya isu data ya. Nah, dari pengalaman saya sebagai bankir ya, saat ini yang sekarang ada di industri keuangan di seluruh dunia itu adalah kewajiban untuk
merumuskan besaran risiko climate di dalam operasi perusahaan keuangan, sehingga dengan demikian kita bisa tahu berapa sebetulnya pricing dari instrumen keuangan yang kita pasarkan. Kalau bank misalnya, produk keuangan yang kita pasarkan apa? Ya kredit. Sekarang kita bisa ngukur risiko kan? Risiko yang ada, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko mata uang, itu mah udah ada semuanya. Tapi risiko iklim itu kan harus dimasukkan juga sebagai salah satu komponen risiko. Karena itu menyumbang kepada risk premium. Risk premium itu menyumbang kepada pricing nantinya. Kalau pricingnya salah, maka terjadi misallocation dalam resources, misalokasi dalam sumber daya keuangan. Dan kalau misalnya terjadi misalokasi dalam sumber daya keuangan, ujungnya kemungkinan dua, equilibriumnya ganda, atau tidak tercapai equilibrium, tapi selalu hasilnya ujungnya adalah inefisiensi. Indonesia adalah contoh klasik di mana misalokasi itu banyak sekali terjadi, sehingga kita tidak pernah bisa mencapai potential growth rate kita. Nah, jadi kalau data tidak ada, kita tidak bisa hitung premium risiko, kita akan berujung kepada kesalahan melakukan alokasi sumber daya keuangan, ujungnya ya misalokasi. Ambil contoh real ya, di perbankan. Saat ini di semua bank di dunia, semua bank, kalau ingin untuk menghitung risiko dari iklim, itu modelnya sudah ada, dikembangkan oleh Basel, oleh Bank of England, oleh semua banyak lah itu data dari perusahaan-perusahaan konsultan. Tapi model ini dijalankan dengan data-data yang sifatnya hipotetis. Asumsi, bukan data aktual loh. Misalnya, data aktual dapatnya dari mana? Dari satelit. Siapa yang punya satelit? Oh, kita nggak punya satelit. Ya kita cuma terima aja data. Jadi semua model-model ini dijalankan dengan data yang sifatnya asumsi dan hipotetis. Masuklah itu dalam dua model, kan bisa garbage in, garbage out. Keluarlah tuh risiko untuk iklim sekian. Misalnya untuk bank ini yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan karena dia menyalurkan kredit kepemilikan rumah di daerah yang banjir, misalnya begitu ya. Akhirnya kita nggak nyalurin. Nah ujung-ujungnya misallocation. Jadi itu soal data. Nomor 3. Nomor 4, masalah fundamental itu adalah setup kelembagaan yang ada itu jauh dari memadai. Jadi undang-undangnya belum cukup, aturannya belum ada, regulasinya nggak ini, organisasinya setupnya belum jelas, personalianya apa lagi. Dan ini ditambah lagi dengan bisnis proses yang belum ada. Coba saja tanya di semua bank, bisnis proses terkait dengan mitigasi risiko iklim yang harus dimasukkan di dalam keputusan kredit. Nggak ada, Pak. Coba aja tanya. Nah, setup kelembagaan yang jauh dari memadai ini adalah refleksi dari belum adanya koordinasi pada level politik. So, artinya political will atau political ability-nya atau political affordability-nya belum ada. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya kita kacau balau. Kita berada pada zona abu-abu yang kita tidak jelas siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, sehingga tidak tahu siapa bayar, siapa yang nggak harus bayar. Makanya tadi saya bilang sebetulnya tantangan paling mendasar itu dibungkus oleh judul dari buku ini. It's not very clear who actually pays for what dalam transisi ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Adrian. Ada 4 tadi ya, dananya nggak cukup. Home ground teknologinya juga tidak memadai. Datanya masih berdasarkan asumsi dan juga hipotesa dan setup kelembagaan yang belum memadai. Nah, jika memang tantangan mendasar ini tidak diatasi, lantas apa dampaknya bagi Indonesia ke depannya, Pak? Saya sih cuma membayangkan 2 hal ya, makanya menurut saya ini isu agenda iklim ini penting sekali untuk dipahami seluruh masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, di mana gray zone, bayangkan kita berjalan di sebuah wilayah yang sifatnya abu-abu. Cuman ada 2 kemungkinan, kalau saya disuruh jalan di wilayah abu-abu, cuman ada 2 kemungkinan Mbak Valerie. Nomor 1, I am not going to go anywhere. Saya diam aja di situ, saya nggak tahu, disuruh masuk hutan, ngapain?
Tiba-tiba saya digigit sama ular gitu, ketemu harimau sebelah kiri, siapa yang tahu ada gajah sebelah kanan. Insentif saya adalah ya udah saya diam aja gitu. So that's possibility number one. Possibility number two adalah I'm going somewhere but in the wrong direction. Lawang nggak ada peta, iya kan? Semuanya abu-abu. Diam atau tersesat berarti apa? Iya, either diam atau tersesat. Ya kalau kita diam ya mungkin disumpahin orang. Kalau kita tersesat ya kita disumpahin masyarakat. Yes, ya disumpahin juga dua-duanya kan. Masalahnya isunya kan kita mesti punya peta dulu ya. Saya kira itu sebetulnya kalau kita tidak atasi ya. Nah paling tidak kan sebetulnya ya kita mesti jalannya ke depan. Ya miring 20 derajat dikit ke sebelah kanan atau sebelah kiri, oke lah, ke arah utara mestinya kan. Tapi kalau kita jalan ke selatan, wah itu yang repot. So this is actually the biggest problem kalau misalnya kita tidak mengatasi keempat masalah. Terima kasih Pak Adrian. Nah tadi kan kita sudah melihat ya tantangannya begitu banyak, ada 4 dan dampaknya antara diam atau tersesat. Lantas Mbak Tiza, mengapa transisi energi ini harus tetap berjalan? Apa manfaatnya bagi Indonesia ke depannya? Ya kita jangan sampai diam dan jangan sampai tersesat lah ya. Harus dicegah karena itu ya. manfaatnya banyak sekali nih. Manfaatnya bagi Indonesia banyak sekali. Saya mau sebutkan 4 dulu ya. Yang pertama adalah energy security. Jadi Indonesia ini sebenarnya permasalahan energi sejatinya ya, aslinya itu bukan soal lingkungan. Ini soal ekonomi. Ini soal bagaimana ekonomi itu bergerak karena ada yang energizing, apa ya bahasa Indonesianya energizing. Ada yang memberi supply energi terhadap seluruh kegiatan produktif kita. Jadi energy security itu penting bahwa setiap masyarakat itu harus memiliki akses ke energi dan listrik ya. Energi salah satu komponennya listrik. Jadi di Indonesia itu ada 5 wilayah ketenaga listrikan ya. Ada Jawa Bali, ada Sumatera, ada Sulawesi, Kalimantan, dan Timur. Yang beda-beda ininya, rasio kelistrikannya beda-beda. Kalau di Jawa Bali itu kadang-kadang overkapasitas. Lebih banyak listrik yang dihasilkan di Jawa Bali ketimbang demand atas listrik tersebut. Kalau di grid lain itu bisa under capacity. Jadi kalau kita temukan di pulau-pulau terluar Indonesia, itu banyak tuh daerah-daerah yang rasio ketenaga listrikannya hanya 40%, 60% gitu. Jadi belum terjangkau mereka mereka belum terjangkau akses listrik. Kenapa? Karena listrik kita itu didominasi oleh PLTU batubara, pembangkit listrik tenaga uap batubara, dan batubara itu harus dibangun dengan grade, dengan sebuah ya ini ya investasi PLTU. Kalau tidak terjangkau oleh batubara maka alternatifnya hanya genset diesel. Ya, kalau Bapak Ibu punya genset diesel di rumah atau pernah mengalami harus menyalakan genset diesel di rumah, itu berisik dan baunya minta ampun. Ya. Nah, yang namanya energi terbarukan itu macam-macam. Ada solar panel, ada wind turbine, ada tenaga ombak, ada tenaga hidro, ada tenaga geotermal, dan itu potensinya dari utara sampai selatan Indonesia, dari barat sampai ke timur Indonesia ada semua. Jadi potensi Indonesia untuk memperkuat energy security-nya dengan tapping into energi terbarukan itu luar biasa. Dan energi terbarukan seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya adalah sebuah teknologi, ya, bukan sebuah komoditas. Beda dengan batu bara, minyak gas. Mereka komoditas, harganya naik turun tergantung supply demand. Kalau teknologi, harganya turun terus. Kayak semikonduktor untuk laptop makin kecil ya ukurannya, handphone makin kecil ukurannya, microchip semakin kecil ukurannya, solar panel pun semakin kecil ukurannya. Artinya semakin dengan ukuran yang sama dia bisa menghasilkan energi yang lebih. Teknologinya berkembang terus, semakin efisien dan semakin murah gitu. Dan itu akan terus konsisten semakin murah. Jadi kita bicara suatu energi yang tidak hanya fleksibel bisa dipasang di mana-mana, tapi juga terjangkau, affordable gitu. Yang kedua adalah energy democracy. Indonesia ini kan
mengenal yang namanya ekonomi kerakyatan ya. Ini agak udah jarang terdengar sih. Tapi banyak contohnya sebenarnya ekonomi kerakyatan Indonesia. Maksudnya begini, kita tuh bukan ekonomi yang neolib banget gitu. Semuanya diserba diprivatisasi. Banyak kan yang dipegang sama BUMN, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk listrik. Tapi ada juga hal-hal yang diberikan kepada masyarakat gitu. Sebagai suatu bisnis usaha. Saya kasih contoh buruknya adalah izin tambang dibagi-bagikan ke ormas gitu misalnya. Itu suatu contoh yang saya tidak sepakat, tapi itu suatu contoh di mana masyarakat itu dikasih kesempatan untuk memegang suatu unit usaha gitu yang strategis. Nah, suatu contoh baiknya itu banyak di sektor energi terbarukan. Karena ada BUMDes, koperasi, di seluruh Indonesia yang kecil-kecil, ya, yang usahanya adalah menjadi produsen listrik terbarukan, listrik dari energi terbarukan. Karena semua orang bisa menjadi produsen listrik. Kita pasang solar panel di rumah, di atap, kita sudah menjadi produsen listrik. Tidak ada sumber energi lain ya yang bisa melakukan itu. Kebayang nggak saya tiba-tiba mau bikin PLTU batubara di rumah saya, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan ada koperasi ABC tiba-tiba bikin PLTU batubara skala kecil, kan nggak mungkin. Tapi dengan solar panel bisa. Jadi ini adalah wujud energi yang demokratis, yang semua orang bisa berpartisipasi menjadi produsen dalam sektor tersebut. Yang ketiga, manfaatnya bagi Indonesia adalah baru nih saya masuk ke well-being, ya, kesehatan, lingkungan, kita nggak jadi kotor paru-parunya, nggak ISPA ya, lingkungan kita lebih sehat, barulah masuk ke hal-hal yang ada social impact-nya, ada peningkatan lapangan pekerjaan, karena ini adalah perkembangan zaman. Semua negara ini berlomba-lomba untuk memiliki sumber energi terbarukan gitu. Jadi memang ini adalah perkembangan zaman yang kalau misalnya kita ingin meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka kita harus menyambut ini. Dan yang keempat, terakhir, adalah bahwa manfaatnya bagi Indonesia adalah ini adalah kesempatan, ini adalah kesempatan untuk melakukan reformasi subsidi energi. Dan ini saya mulai masuk sedikit-sedikit ke topik siapa bayar apa, karena ini bicara pendanaan. Pendanaannya butuh banyak, ya. Salah satunya harus dari fiskal. Nggak mesti semuanya dari fiskal, tapi salah satu sumber pendanaan itu pasti fiskal. Nanti kita bisa bicara sumber-sumber pendanaan lain. Tapi sekarang ini fiskal kita jauh lebih banyak yang mengalir untuk subsidi energi kotor ketimbang kepada aksi iklim. Dan memang revenue ya, pemasukan dari royalti batubara, minyak gas dan bumi itu ada. Memang ada kontribusi yang cukup besar untuk APBN kita. Tapi kita lihat kontribusi pemasukan ke APBN dari royalti batubara, minyak gas itu 11% dari APBN. 11% rata-rata nih selama 5 tahun terakhir. Tapi yang dikeluarkan untuk subsidi energi kotor yang balik lagi nih ke sektor-sektor batubara itu 9% dari APBN. Jadi beda tipis. Agak masuk kuping kiri keluar kuping kanan menurut saya. Kalau ini bisa direformasi, kita kurangi subsidi energi ke sektor-sektor kotor ya, kita bisa memiliki suatu ya penghematan lah, mumpung pemerintah juga lagi getol bicara penghematan anggaran, itulah salah satu pocket ya, kantong yang pas banget untuk kita bicarakan, itu mulai dikurangi dan dihemat supaya kita bisa punya pendanaan untuk hal-hal seperti transisi energi. Baik, terima kasih Mbak Tiza. Kalau dari tadi kita melihat permasalahan utamanya jelas ada dana, teknologi, tapi semua itu tidak terlepas dari kebijakan dari pemangku kepentingan. Saya akan berbicara dari sudut pandang media, Mas Kohar. Dari tadi banyak disebutkan permasalahannya adalah karena tidak ada political will dan political affordability dari para pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan transisi energi. Dari pandangan Mas Kohar, sejauh ini pemerintah sudah cukup seriuskah untuk menangani permasalahan transisi energi di Indonesia? Ya, pertama saya tadi merespons ya, dari Pak Adrian Panggabean soal jangka panjang, mengingatkan saya pada penyair Romawi itu, Horake itu yang carpe diem itu.
petiklah hari ini gitu katanya. Jadi apa yang terjadi hari ini harus konkret juga kita lakukan hari ini. Persoalannya setiap berbicara tentang transisi hijau, berbicara tentang roadmap transisi energi, menuju renewable energy, itu selalu seolah-olah itu adalah peristiwa yang belum terjadi. Bahwa yang namanya climate change itu peristiwa yang tidak sedang berada di hadapan kita. Padahal rakyat yang paling bawah sekalipun itu yang paling terdampak dari apa yang hari ini kita sebut sebagai climate change itu. Nah, media itu kan salah satu tugas utamanya, salah dua tugas utamanya itu adalah ya memperjuangkan kesetiaan kepada publik, itu memperjuangkan pertama adalah the voicelessness, dan yang kedua the powerlessness, yang tidak bisa bersuara atau yang lemah dalam bersuara, dan yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kuasa. Dua kombinasi inilah yang diperjuangkan oleh media. Karena itu isu tentang transisi hijau itu kita harus melihat siapa yang paling terdampak. Jelas sebetulnya yang paling terdampak dari isu perubahan iklim itu masyarakat banyak. Petani itu sekarang sudah kebingungan. Masyarakat di daerah itu sekarang juga sudah kebingungan ketika menghadapi bencana. Banjir. Nggak usah jauh-jauh dari Jakarta. Bekasi itu di salah satu perumahan yang bertahun-tahun tidak pernah banjir, kemarin sampai 2 meter lebih. Sampai 3 meter. Ini adalah salah satu bukti bahwa perubahan iklim itu sesuatu yang sudah dihadapi. Tetapi selalu memang respons, lagi-lagi respons pemangku kebijakan itu lebih sering, lebih kerap mendenial, melakukan penyangkalan ketimbang merespons secara cepat, mengatasi keadaan, lalu menyiapkan mitigasi. Apakah mitigasi itu saat ini, menengah, atau kemudian untuk nanti. Setidak-tidaknya karena definisi nanti itu sekarang sudah semakin rapat itu. Semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Nah karena itu dalam konteks transisi hijau, tentu peran media di sini adalah bagaimana memperjuangkan tadi itu. Mereka yang tidak memiliki suara atau berada dalam situasi yang tidak bisa bersuara, the voicelessness, atau mereka yang betul-betul memang tidak punya kuasa. Hanya bisa menerima saja kebanjiran, ya sudah kelelep gitu. Gagal panen karena padinya terus-menerus direndam air karena perubahan iklim, ya sudah nerimo saja. Mau asuransi pertanian, ya nggak jelas-jelas juga. Mau nanti cara cari dana ke akses finansial juga masih teramat jauh. Akhirnya ya ke pengijon kan, ke tengkulak gitu kan yang bisa menyediakan uang. Dan itu adalah korban yang nyata. Karena itu akibat-akibat yang muncul dari sebuah proses-proses tadi itu yang disebutkan, apakah energi kotor atau energi yang kemudian menyebabkan berbagai macam akibat, termasuk perubahan iklim karena karbon yang sangat besar yang disemburkan ke udara, lalu kemudian berimplikasi terhadap rupa-rupa penyakit, kesehatan, dan sebagainya. Maka itu jelas mestinya tidak boleh tidak. Itu adalah masalah yang harus kita petik hari ini, harus kita atasi juga hari ini, dan media berperan di situ, punya peran, mengambil peran di situ, termasuk di beberapa media. Hanya saja memang isu ini terlalu dibungkus agak elitis. Jarang ada yang mampu kemudian menerjemahkan ini sebagai sebuah mendeliver pesan bahwa ini persoalan yang kita hadapi secara masif, secara sederhana, dan bisa dimengerti. Jadi ini belum menjadi sebuah program yang literatif gitu, belum bisa menjadi literasi. Karena
kita ketemu dengan buku yang hari ini di launching, menurut saya ini adalah semacam kamus lah. Bagi teman-teman wartawan, bagi para jurnalis, kamus untuk bagaimana nanti mendeliver kepada publik, kepada pemangku kepentingan, ke DPR. Jadi biar di DPR itu, saya meminjam istilah Rocky Gerung di tahun ketika dia belum tenar ya, ketika dia masih sering menulis, itu Rocky Gerung pernah menulis, di DPR itu yang terjadi sekarang itu adalah lalu lalang tubuh, bukan lalu lalang pikiran. Nah, dengan buku ini kita paksa DPR itu untuk nanti di sana terjadi lalu lalang pikiran. Meskipun saya pesimistis, tetapi setidak-tidaknya ada yang mulai terpantik bagaimana lalu lalang pikiran itu nanti bisa sampai ke Senayan. Karena mereka menjadi salah satu stakeholder yang penting untuk merumuskan berbagai macam regulasi. Dan melalui media nanti juga kita desakkan kepada para stakeholder yang lain untuk melihat ini. Ini persoalan yang sudah membuat rakyat tenggelam ini mau diapain? Apa kontribusi dari pemerintah untuk melakukan ini? Apa hanya membuat sentilun itu Metro TV? Atau hanya membuat sentilan kecil yang ngomong, wah Amerika aja keluar dari Paris Agreement kok kita masih taat asas misalnya gitu. Nah, hal-hal semacam ini semacam bagian dari mendenial, menyangkal lah. Menyangkal. Nah, tugas dari kami ini, media, jurnalis, adalah mendeliver bahwa ini adalah isu yang sudah bukan sekadar propaganda, tetapi nyata. Bukti bahwa langkah pemerintah itu sebetulnya masih so-so saja. Kita lihat sekarang kan, tadi disebutkan listrik ya, PLTU. Bagaimana reduce untuk kemudian beralih progres beralih transisi dari energi kotor menjadi energi bersih. Progresnya masih sangat-sangat lambat. Bukan semata-mata karena pembiayaan, tapi jangan-jangan nawaitunya saja itu tidak ada. Ya buktinya misalnya gini, di NU itu sudah ada namanya Bahthul Masail. Bahthul Masail. Di Muhammadiyah itu ada namanya Majelis Tarjih. Bahthul Masail itu berbicara tentang fikih. Begitu juga dengan Majelis Tarjih. Fikih itu berarti hukum. Fikih termasuk di dalamnya ada fikih lingkungan. Dan di Bahthul Masail, pertemuan tiap tahun itu, atau beberapa tahun untuk memperbaiki, menjawab tentang tantangan zaman dalam perspektif teologis gitu. Berdasarkan hukum-hukum keagamaan. Itu sudah jelas, baik di Majelis Tarjihnya Muhammadiyah maupun di Bahthul Masailnya Nahdlatul Ulama, itu disebutkan bahwa yang namanya kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh manusia, dan karena itu dia harus melakukan, bahkan mereka menyebutnya bukan sekadar haram, tapi ini sudah melampaui haram, tapi harus melakukan tobat lingkungan katanya. Tetapi beberapa bulan setelah seruan tobat lingkungan, mereka menerima itu proyek batubara, konsesi batubara itu. Nah, di dalamnya terjadi gejolak, tetapi akhirnya kalah oleh kebutuhan kantong gitu. Atau mungkin kebutuhan person-person yang ada di situ, saya tidak tahu. Nah, barangkali nanti bisa ditanyakan ke NU dan Muhammadiyah tentang itu, dan sampai sekarang itu masih menjadi sebuah perdebatan yang masih hidup tentang konsesi tambang. Yang ini saya katakan adalah bahwa ada satu, bahwa pemerintah yang terjadi saat ini masih meletakkan isu transisi ini sebagai isu yang sifatnya transaksional. Transisi ditempatkan pada isu transaksional, sehingga ini harus dibongkar, ini harus didobrak. Sehingga bagaimana dia beralih bahwa ini sudah merupakan kebutuhan. Ini sudah kebutuhan dan tugas negara adalah melindungi rakyat. Tidak boleh tidak. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kohar. Bagaimana caranya agar isu transisi energi ini tidak menjadi isu transaksional bagi para pemangku kebijakan, misalnya di DPR dan juga institusi lainnya. Karena kita ketahui bersama kalau misalnya isu transisi energi kan harus ditempatkan di kacamata kepentingan nasional. Jadi saya akan bertanya kembali ke Pak Adrian, seperti apa seharusnya Indonesia sebagai sebuah negara merespons isu transisi energi global? Ini pertanyaan yang menarik, saya sangat
tadi mendengarkan banget tuh Mas Kohar tuh bicara mengenai NU sama Muhammadiyah dan konflik yang terjadi terkait dengan konsesi tambang itu ya. Bagaimana sih sebetulnya posisi kita ya? Ini in a way itu sudah dicoba disampaikan di dalam salah satu chapter dalam buku ini, yaitu transisi energi Indonesian Ways. Ini adalah salah satu perspektif bahwa posisi kita tuh tidak harus seragam dengan global. Posisi kita tidak perlu didikte oleh global. Posisi kita tuh harus ditentukan oleh kita sendiri. Seberapa cepat kita mampu berjalan dalam agenda iklim ini, seberapa cepat kita berjalan, itu kan ditentukan oleh kemampuan tubuh kita ya. Yeah. Kalau kita memang nggak punya duit, cuman bisa jalan naik beca, ya mohon maaf lah, yang naik pesawat kan sampai duluan. Tapi yang nggak punya duit, kecuali yang punya pesawat bantuin kita supaya bisa naik bis gitu kan, atau naik kereta, nyampe juga, tapi ya sedikit lebih cepat lah gitu ya. Nah, satu kemudian ditentukan oleh seberapa banyak sebetulnya seberapa aspirasi kita ke depannya, where are we going sebetulnya. Karena kalau misalnya kita terus mencoba jalan ngikutin sampai jarak jauh kan pasti banyak. Ekonomi itu kan belajar mengajarkan tentang trade off. Kita pergi ke utara, kan di tengah jalan itu kan ada tuh hal-hal yang mesti kita selesaikan. Semakin cepat kita berjalan, semakin hal-hal yang sebetulnya kita jumpai di kiri kanan itu kita tinggalkan, karena kita buru-buru ya. Padahal masalah-masalah yang ada di kiri dan kanan jalan ini tuh masalahnya serius dan harus kita atasi. Contohnya kemiskinan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya national interest kita tuh harus berada di depan. Dalam pemahaman saya tentang national interest, ini karena saya pernah dulu ngambil kuliah namanya kewiraan ya. Cuman sekarang di UI udah nggak ada lagi nih. Dulu kewiraan itu dua SKS ya. 2 SKS, nggak ada lagi sekarang mata kuliah kewiraan. Sebetulnya national interest itu adalah sebuah kata yang merespon terhadap konstituen utama dari negara. Apa itu? Ada 3. A, konstituen utama kita adalah masyarakat luas. Terutama, nah ini yang disampaikan oleh Mas Kohar tadi, the voiceless and the powerless. Negara harus melindungi terutama orang-orang yang lemah itu, the powerless and the voiceless. Contoh misalnya ada 3. 25% dari penduduk Indonesia itu orang miskin yang kalau dikasih kategori, ya kalau kita pakai definisi $2 a day. Kalau kita pakai definisi pemerintah yang 2100 kalori ya mungkin cuma 9%. Tapi let's be very prudent lah, pakai yang 25%. Pakai yang $2 itu 25%, 1/4 dari penduduk Indonesia. Ini memiliki konsekuensi intergenerational inequality. Kalau dia kere, dia pasti beli sayur dulu sama beli gorengan sama rokok. Pasti dia akan kurang belanja untuk pendidikan, uang SPP udah nggak cukup. Sehingga anaknya orang miskin jadi miskin, cucunya jadi miskin, tetap miskin. Ini yang namanya intergenerational inequality. 60% ekonomi Indonesia didominasi di 2 pulau. Jadi ini adalah interregional inequality. Datanya juga ada nih. Karena kita bukan hanya intergenerational inequality, di dalam pulau itu sendiri banyak rumah tangga yang pakai energi kotor. Banyak, masih lebih banyak lagi. 70% dari wealth di Indonesia itu dikuasai oleh 10% penduduk. Ini kan interpersonal inequality. Jadi di Indonesia itu masalahnya sangat syarat. Intergenerational inequality, interregional inequality, interpersonal inequality. Ini kan adalah masyarakat luas. Dimensinya begini. Sehingga affordability itu sangat penting. Nah kalau misalnya dia penting, bagaimana masalah energi, transisi energi bisa membantu mengatasi masalah ini. Ini masalah policy yang besar sekali loh. Dan menurut saya
pada tataran yang besar sekali ini nggak ada yang bicara. Saya kira memang buku ini adalah yang termasuk yang pertama yang ngomong. B, national interest adalah kemandirian bangsa. Coba bayangin, kita teknologi dependent, kita fiscal dependent, kita financing dependence, kita ngomong dulu butuh FDI, butuh dana asing, butuh ini. Lah kan artinya nih kemandirian bangsa nggak ada. Sekarang kita tambah lagi dengan isu climate yang kemudian kita impor teknologi lagi, kita impor data, kita impor duit, kita impor sumber daya, kita impor expertise. Lah ya makin tergantung aja lah kita. Kemandirian bangsa nggak ada. Walau wassalam aja itu dengan kemandirian bangsa. B, nomor C yang terkait dengan national interest adalah keberlanjutan bangsa. Nationhood sustainability. Ini ada 5 contoh. 1, kita deindustrialisasi. Itu kan sebetulnya sustainability kita terganggu ya. 2, utang terganggu. 3, kita bicara mengenai savings. Savings rate kita tuh rendah sekali. Makanya kita tergantung pada dana asing. Nomor 4, rapid resource depletion. Nah, nih yang tadi Pak Kohar bilang tuh terkait dengan taubat lingkungan. Ini mempengaruhi keberlanjutan bangsa loh. Nomor 5, low quality of human resources. Wah, ini udah banyak ceritanya. Udah banyak datanya, udah nggak usah ngomong lagi kita di sini. Tapi 5 aspek ini itu mempengaruhi keberlanjutan kita sebagai bangsa. Nah, bagaimana kita memanfaatkan isu climate ini sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan masalah itu semua? Sebetulnya climate agenda ini jangan dijadikan sebagai program atau project. Bukan, perspektifnya adalah sebagai pintu masuk untuk membantu kita menyelesaikan masalah bangsa. Menurut saya begitu. Kalau kita nggak ketemu caranya, ya cari orang lain yang bisa ketemu caranya. Ya makanya tunjuk orang-orang yang benar gitu kan di dalam isu-isu seperti ini. Jadi match antara kepentingan masyarakat dengan agendanya itu sendiri. Mungkin begitu kali. Oke, thank you Pak Adrian. Nah, mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada saat ini, Mbak Tiza, menurut Anda seharusnya seperti apa sih modal transisi energi di Indonesia yang tadi disebutkan Indonesian ways, yang khas Indonesia nggak copy paste negara lain? Nggak mungkin copy paste sih ya, semua negara punya kondisinya masing-masing, terutama kondisi keuangannya masing-masing ya, dan kondisi investasi, keramahan terhadap investasinya ya, ease of doing business, ease of investmentnya masing-masing. Jadi nggak mungkin copy paste. Tanpa kita bilang jangan copy paste pun nggak mungkin copy paste gitu. Tadi saya tergelitik dengan Pak Adrian bilang dijadikan pintu masuk ya, climate bukan soal program atau proyek tapi pintu masuk. Tapi juga di saat yang sama kita harus membuat ini membumi ya kan Pak Kohar, maksudnya kita jangan membuat ini menjadi isu yang bahkan kalau nggak perlu bilang climate nggak usah bilang climate lah. Ada yang ngerti nggak sih climate gitu, ya kan? Tapi kan tadi Pak Kohar bilang saya tuh mau bilang bahwa transaksional tadi Pak Kohar bilang transaksional, segalanya jangan dianggap transaksional. Nah kalau bicara soal itu ya, sebenarnya kalau mau membumi bagi para pembuat kebijakan itu harus bicara angka sih Pak kayaknya. Saya nggak tahu apakah angka itu akan mudah dipahami oleh masyarakat, tapi seharusnya bagi pembuat kebijakan ya memang harus ada angka, dan angka kerugian masyarakat itu sudah ada gitu. Angka yang tadi dibilang Pak Kohar, masyarakat sudah merasakan kok dampak iklim gitu. Bicara Indonesia, keunikannya Indonesia apa sih? Energy transition cara Indonesia apa sih? Ya urgensi di Indonesia ya sudah nyata, sudah terlihat dan bisa dihitung. Bu Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa angka Indonesia mengatasi krisis iklim ya, bencana alam akibat krisis iklim, akibat cuaca ekstrim itu 112 triliun rupiah per tahun. Nah 112 triliun rupiah per tahun, ya 112 triliun itu adalah kebetulan sama dengan harga kereta cepat Wush.
Jadi kalau bagi Indonesia sebenarnya harusnya mikirnya transaksional. Yang benar tapi transaksinya. Kita mendingan bayar 112 untuk investasi yang pasti produktif, atau kita mendingan bayar 112 triliun untuk mengatasi bencana-bencana karena kita telat mengatasi perubahan iklim. Harusnya kan begitu pemikirannya. Nah, itu adalah pemikiran yang saya nggak apa-apa kalau mau dipikir transaksional. Tapi yang benar gitu hitung-hitungannya dan benar menggunakan data dan hitung-hitungan yang rasional gitu. Yang secara keekonomian memang sudah terbukti bahwa kita memang harus beraksi sekarang kalau kita tidak mau membayar kerugian yang lebih besar di masa depan. Jadi menurut saya Indonesian way ya adalah kita harus cermat memahami bahwa pendanaan ini siapa bayar apa, itu kan siapa yang mendanai apa, dengan cara apa. Itu ada 4 macam. Indonesia harus benar-benar cermat memahami 4 macam pendanaan ini. 1 ada uang gratis, yang kedua ada uang murah, yang ketiga ada uang mahal, dan yang keempat ada campuran, uang campuran. Ya, ini saya kasih contohnya. Uang gratis itu hibah. Ya nggak ada free lunch lah ya. Hibah tuh maunya ada dampak, ada pelaporan, mungkin ada diplomasi, ada soft power. Tapi itu adalah uang yang dikasih saja tanpa bunga. Ada uang murah yaitu hibah pinjaman yang dikasih dengan bunga yang lebih rendah. Uang mahal itu adalah ya uang komersil. Pinjaman yang diberikan dengan bunga komersil gitu ya. Dan yang terakhir adalah blended finance, yaitu campuran antara kedua atau ketiga macam uang tersebut sehingga bisa menjangkau berbagai aspek yang dibutuhkan oleh sebuah proyek atau program transisi energi. Nah, yang bayar ini macam-macam. Jadi kalau kita bicara pemerintah, fiskal, itu bisa memberikan suatu spending, pemerintah luar bisa memberikan hibah. Untuk apa? Ya untuk kegiatan-kegiatan yang nggak mungkin ada revenue-nya. Nggak mungkin ada revenue-nya. Misalnya apa? Misalnya mengatasi bencana. Mengatasi menyalurkan dana bantuan untuk korban-korban yang menghadapi krisis karena cuaca ekstrim, ya karena banjir, karena kekeringan. Itu harus difokuskan ke situ. Kita harus punya tuh dana seperti itu karena itu akan dan sudah semakin banyak. Angka 112 triliun dari Ibu Sri Mulyani itu bukan proyeksi ya, itu tren. Jadi bukan sesuatu yang di masa depan, tapi sesuatu yang sudah terjadi. Gitu. Nah, kemudian pinjaman ini saya tergelitik. Ini saya cerita sedikit, agak lama nggak apa-apa ya. Saya pernah datang ke sebuah meeting, dan pada meeting itu sedang dibahas persoalan proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia yang lagi hangat-hangatnya. Amerika Serikat mau keluar dari Paris Agreement dan mau keluar dari JETP ya. Di Indonesia itu ada dana dari Amerika yang dialokasikan di Indonesia untuk energi transition Indonesia, tapi kemudian Amerika Serikat cabut ya gitu setelah Trump. Kemudian ada yang mengatakan begini, ya ini penting proyek ini tetap berlanjut karena ini akan menunjukkan bahwa Indonesia itu ingin menarik investasi, ya, ingin menarik investasi hijau dan konsisten memberikan sinyal bahwa kita terbuka untuk investasi hijau untuk proyek-proyek energi terbarukan. Ada satu pejabat yang nyeletuk begini, itu bukan investasi, jangan sebut itu investasi, itu adalah pinjaman. Dia bilang gitu. Itu adalah pinjaman, kita harus bayar hutang setelah itu. Dalam hati saya agak bingung. Ya semua investasi pinjaman, Pak. Mana ada investasi bukan pinjaman? Emang investasi itu apa? Either pinjaman atau equity kan? Loan or equity, that's it gitu. Hanya 2 macam. Begitu. Jadi saya agak tergelitik aja bahwa pejabat ini tidak memahami yang disebut investasi itu apa. Jadi pinjaman itu ya memang keniscayaan, cuma memang ada pinjaman yang lebih murah, ada pinjaman yang harganya harga pasar. Kalau mau yang harga pasar itu biasanya dari bank, ya dari perbankan.
Kalau yang mau lebih murah itu biasanya adalah dari misalnya filantropi, impact investment, seed funding, ya kan? Kemudian ada development finance, ada multilateral development banks, ada macam-macam. Itu mereka menyasar proyek yang berbeda-beda. Bank itu punya proyek-proyek gede yang udah pasti, yang udah mature, yang udah sering. Kalau yang pinjaman yang murah-murah, mereka agak sedikit mau tuh coba proyek-proyek yang beresiko, yang belum banyak teknologi itu dipakai. Nah, campuran di antara kesemua itu adalah blended finance. Nanti itu lebih kompleks lah strukturnya. Tapi ada yang struktur di mana satu proyek itu bisa dapat hibah, bisa dapat pendanaan yang murahnya, bisa dapat pendanaan yang mahalnya, semuanya gabung jadi satu karena kolaborasi gitu. Indonesia harus cermat memahami appetite-ya pendana ini masing-masing dan proyek-proyek apa yang bisa dikemukakan oleh Indonesia untuk menarik mereka gitu. Karena ini semua adalah investasi. Semuanya, baik itu mau hibah maupun pinjaman maupun equity maupun apapun, semuanya adalah investasi. Jadi kalau Indonesia keluar-keluar, kita ingin ada investasi masuk ke negara kita, ya inilah kuncinya gitu menurut saya. Kita akan bahas lebih jauh terkait dengan blended financing, tapi sebelum itu saya mau ke Mas Kohar dulu. Mas Kohar, tolong menanggapi tadi Mbak Tiza menyatakan salah satu untuk mengatasi permasalahan iklim tidak masalah transaksional asal rasional. Kita tahu Presiden Prabowo baru saja membentuk ya Satgas Transisi Energi Ekonomi Hijau. Seberapa optimis mereka bisa transaksional namun tetap rasional? Gini, yang saya maksud transaksional itu bukan kamus ekonomi, bukan kamus perdagangan. Yang saya maksud dengan transaksional itu adalah kamus politik. Transaksional dalam kamus politik. Segala transaksional dalam kamus politik itu pasti jelek, negatif itu. Jadi termasuk kebijakan yang berorientasi pada transisi hijau selama ini lebih banyak pada hitung-hitungan politik. Gain politik. Apa ini untungnya bagi posisi saya? Apa ini untungnya bagi politik saya di DPR? Bisa menggaransi saya 2 periode enggak? Bisa menggaransi saya untuk sampai 25 tahun enggak? Tetap duduk di Senayan. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Selalu dibentur-benturkan di dalam masyarakat. Proses untuk katakanlah tadi mengurangi subsidi energi kotor. Itu kan kebijakan yang saat ini saya maksud, itu dipandang tidak populis. Dan kalau sudah kita berhadapan dengan kebijakan yang tidak populis, hampir semua give up. Wah, nggak ada untungannya bagi saya. Saya malah bisa dibully netizen. Contoh kayak kemarin gas melon dan seterusnya itu baru ditata soal keagenan dan seterusnya. Itu saja sudah ngamuk-ngamuk itu. Sudah ya maksudnya mau menata kan. Tapi akhirnya dibawa kemana-mana dan terlalu banyak yang berselancar di dalam dunia politik itu sehingga transaksi itu. Kalau transaksi dalam konteks yang rasional, ya memang begitu tugas negara. Tugas negara itu dia harus sanggup untuk mengeluarkan kebijakan yang mungkin tidak populer, tetapi manfaatnya luar biasa. Kita pernah punya presiden yang masanya sangat pendek ya, 1 tahun Pak Habibie. Tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan lompatan yang dilakukan yang untuk kepentingan saat itu ternyata bermanfaat, tapi ternyata kalah oleh maksud-maksud atau hasrat-hasrat politik, sehingga laporan pertanggungjawabannya tidak diterima di MPR. Lalu setelah itu Habibie sebagai orang yang lama di Jerman, ya kalau sudah tidak dipercaya di dalam politik, buat apa saya maju lagi kan, kira-kira begitu, nggak ada gunanya. Dan bagi dia, ya itu biasa itu di dalam sebuah negara yang sudah mapan demokrasinya, ya kalau sudah begitu ya sudah selesai berarti saya. Dan lalu digantikan dengan yang lain. Waktu itu misalnya rupiah dari 16.000 hampir 17.000 bisa ditekan menjadi 6.700. Inflasi bisa ditekan. Banyak sekali program-program yang kemudian tahanan-tahanan politik yang dikiranya akan selamanya menjadi tahanan politik dalam waktu yang singkat dengan hanya sekali kebijakan, maka dia bisa dikeluarkan. Kebebasan pers yang sebelumnya di tahun 94 itu kemudian dibredel dengan siup, lalu pada
saat kepemimpinannya dia mungkin diberikan kebebasan pers, sehingga majalah Tempo bisa muncul kembali kan, setelah mati suri untuk beberapa tahun, 5 tahun paling tidak. Nah, itu yang saya maksud, bahwa sekaligus tadi menanggapi mental proyek ya tadi Adrian Panggabean, itu yang saya maksud. Kita ini dalam berbagai hal itu mengalami defisit negarawan. Bahkan mungkin jangan-jangan sudah nggak ada nih yang memikir negara itu. Negarawan itu kan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sementara kita sekarang ini surplus politisi. Itulah kenapa kemudian ketika kita defisit negarawan, itu kan kamus ekonomi juga ya, surplus dan defisit itu. Tapi kemudian ketika diadaptasi atau diambil menjadi kamus politik, dia menjadi perbincangan yang menarik kan. Jadi ketika kita berbicara tentang defisit negarawan dan surplus politisi, maka repot. Tadi Pak, akhirnya kan kita ya sudah maju kena, mundur kena. Supaya nggak maju kena, mundur kena, ya sudah diem saja kan, gitu kan. A atau B, ya atau aja gitu kan, datanya kan gitu. Dalam posisi seperti itu tentu kita tidak boleh menyerah. Memperjuangkan tadi itu yang apa yang kita yakini bahwa ini adalah sebuah jalan kebaikan, itu harus terus dilakukan. Kata Rendra itu, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi kita harus berkeringat itu, tidak hanya berkata-kata tapi juga berkeringat. Nah itu wasiatnya Rendra itu yang saya sangat dari puisinya Paman Doblang itu. Nah itu sesuatu yang mestinya kita itu punya sosok itu negarawan, yang ketika dia berbicara negara ini saya arahkan ke sana, maka semuanya akan melihat bahwa itu oke, ke sana, dan saya akan konsisten, saya akan menjadi pemimpin yang autentik di lini apapun. Pemimpin autentik itu antara kata dan perbuatan itu satu, sama, tidak yang dikatakan ke utara gitu, pada ternyata prakteknya dia sering ke selatan gitu, memunggungi utara. Nah, hal-hal seperti ini penting, termasuk dalam isu transisi energi, transisi hijau, mau bicara swasembada energi, swasembada ini padahal krisis energi. Nah, karena itu tadi menyambung pertanyaan tadi itu Satgas dan seterusnya. Jangan-jangan ya, ini bukan pesimis sih, kalau wartawan atau jurnalis atau media itu kan skeptis ya. Kita kan harus skeptis itu, meragukan sesuatu. Nah, meragukan sesuatu itu supaya ada ruang bagi kita untuk checks and balance itu. Nah, jangan-jangan ini ya sekedar sebagai kebanggaan, sebagai sebuah proyek saja. Jangan-jangan nanti itu transisional lagi. Transaksional lagi. Dalam konteks transaksional itu tadi itu keuntungan politik apa yang saya raih. Nah, itu kan seperti kayak perlombaan kalau dalam kacamata politik ya, perlombaan antara tokoh A dan tokoh B gitu. Yang sama-sama berada di sebuah partai yang rimbun gitu ya, di bawah pohon gitu kan. Ketika tokoh A ternyata lebih dipercaya untuk menjadi Satgas, nah lihat kan saya kan yang dipercaya, bukan ente kan gitu, kira-kira gitu. Nah, takutnya seperti itu karena pernah ada celetukan seperti itu misalnya. Nah, dari hal-hal seperti ini model-model transaksional itu akan menjadi penghambat, termasuk dalam konteks pertanyaan kita, siapa membayar apa. Nah, tadi bicara soal fiskal. Ketika cara berpikirnya adalah sekadar untung rugi politik, gain politik, maka berharap fiskal itu memang butuh effort yang luar biasa. Kita harus betul-betul bisa menggedor, atau kalau tadi bahasa Pak Prabu tadi adalah bahasa menggeser narasi kira-kira. Bagaimana kita bisa merayu pemerintah meyakinkan bahwa ini gain politiknya tinggi nih. Isu ini juga gain politiknya tinggi. Kalau Anda berhasil mengegolkan skema seperti ini, maka ada garansi Anda akan terpilih. Kalau perlu seumur hidup misalnya gitu ya. Kan banyak yang mereka ya diyakinkan dengan data. Kalau nggak bisa diyakinkan dengan data, ya diyakinkan dengan provokasi lah. Gitu aja.
Oke, baik. Mas Kohar, di tengah adanya surplus politisi dan defisit negarawan, bagaimana Pak Adrian harusnya kita sebagai pihak-pihak yang memperjuangkan transisi energi agar memang dapat merakomodir kepentingan dari masyarakat kecil? Ini pertanyaannya dalam dan luas dan nih pertanyaan. Saya, waduh, gini loh, ini ada contoh ya, ini contoh bansos ya Mbak Valeri. Ini real kasusnya, kita memberikan bansos, pemerintah memberikan bansos ke sebuah desa. Bansos itu kan adalah untuk orang yang miskin ya, yang butuhkan. Tapi yang terjadi di desa tersebut, orang-orang yang miskin malah sulit mendapatkan bantuan karena diganjal oleh tetangga-tetangganya. Loh kok dia dapat, gue enggak gitu ya. Akhirnya bansos yang harusnya didrive oleh prinsip who needs what for how much, how needs how much for what gitu kan. Jadi akibatnya bagi rata, ada 1 miliar, ya berapa rumah di situ ada 100, oh ya udah 1 miliar bagi 100. Padahal mestinya kan tetangganya dia punya sapi, sebelah sono punya kambing, mestinya dapatnya dikit dong, orang yang nggak punya apa-apa lebih banyak. Ini kan sebetulnya adalah perspektif keadilan yang dianut di desa itu. Nah, perspektif keadilan juga beda di desa lain, di pulau lain. Ini membawa saya kepada satu isu ya, yang dari dulu sebenarnya udah saya pikirin bertahun-tahun ya. Balik lagi, ini sejak saya karena pernah kuliah kewiraan ya. Di Indonesia itu ada sila kelima namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila, sila kelima. Kita 80 tahun merdeka. Sampai hari ini tidak ada satupun institusi, baik institusi akademis, Lemhanas, apapun yang bicara sebetulnya filsafat keadilan sosial di Indonesia itu kayak apa sih konturnya. Kita bisa baca berbagai macam literatur neoliberal sejak zamannya Thatcher. Equality means equality in opportunity. Oh, kita bisa baca juga Karl Marx. Yang namanya equality adalah sama rata sama rasa. Tapi kan Indonesia equality-nya bukan begitu. Yang satu komunis, yang satu neoliberal. Kita kan adalah sosialisme Pancasila. Tapi tidak ada satupun intelektual Indonesia sampai hari ini, maksudnya jangan nyuruh ekonom ya. Kalau ekonom mah transaksi doang. Maksudnya lembaga think tank yang serius lah, atau misalnya apalah penguatan Pancasila itu kan ada lembaganya ya, bicara soal definisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kayak apa sih. Begitu kita berhasil merumuskan filsafat keadilan sosial, turunannya kan adalah dalam bentuk peraturan, perundang-undangan, revisi KUHP, implikasi terhadap apa namanya undang-undang pidana, social justice, apa namanya semualah itu ya. Termasuk implikasi terhadap bagaimana caranya agar orang kecil itu diuntungkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini menurut saya PR yang terbesar. Hanya dengan kemampuan kita memiliki filsafat seperti itu, kita akan bisa melawan narasi barat misalnya yang bilang, wah lu nggak demokratis, lu against human rights. Kita bisa bilang, oh mohon maaf, human rights yang Anda maksud itu adalah human rights definisi Anda. Definisi kami itu begini. Jadi kita tidak juga bahkan kalau kita memiliki itu kita tidak bisa ditekan-tekan oleh asing ya. Nah sampai definisi dan filsafat itu muncul, saya kayaknya nggak bisa jawab pertanyaan Mbak Valerie ya. Karena tetap buntu ya Pak, tetap kayak aduh bagaimana ini cara menjawabnya. Iya, keadilan sosial seperti apa yang harus diterapkan di sini. Tadi yang disampaikan Mas Kohar soal apa namanya gas melon. Itu kan sebetulnya syarat dengan isu keadilan ya. Tapi kemudian dibungkus dalam sebuah proses yang mungkin prosesnya entah salah komunikasi, salah format, salah rumusan, akhirnya jadi berantakan kayak begitu. Kenapa? Ya karena pondasi filsafatnya nggak ada. Urusan melon aja jadi rusak, ribet kita semua, kan begitu caranya. Apalagi urusan climate. Kalau gitu singkat saja Mas Kohar sebagai pakar komunikasi juga kan, selain Direktur Pemberitaan Media Indonesia, bagaimana seharusnya menjawab isu ini agar memang kepentingan masyarakat kecil ikut terakomodir dalam transisi energi? Ya kita gini, saat saya skripsi S1 itu kan, saya membuat
penelitian di tajuk rencana Kompas. Dulu mimpinya supaya suatu saat kalau saya sudah lulus, saya ngelamar Kompas diterima jadi jurnalis Kompas gitu. Tapi skripsinya ke Kompas keterimanya di Media Indonesia kan. Jadi ada pers dan keterbukaan politik, itu skripsi saya gitu, pers dan keterbukaan politik, studi tentang isu keterbukaan politik di tajuk rencana gitu, di editorial sebuah koran. Di situ saya mewawancarai Wapemret Kompas waktu itu, Mas Nino Leksono. Saya mengatakan begini ke Kompas, kenapa Kompas itu kok sering mengulang-ulang isu yang sama, bahkan dengan narasi-narasi yang sangat pelan sekali, sangat halus. Lalu dia bilang begini, filosofi kita itu adalah filosofi selalu mengetuk. Selalu mengetuk. Artinya jangan pernah lelah untuk mengetuk. Jangan pernah merasa bahwa segala sesuatunya buntu. Bahkan batu yang sekeras apapun itu akan kalah oleh tetesan air itu. Yang dibutuhkan adalah kesabaran revolusioner kalau menurut E.F. Saifullah Fatah itu dulu. Kita butuh kesabaran revolusioner saja. Kesabaran tapi kesabaran yang boosternya banyak gitu. Jadi ada sabar tetapi kita tetap kreatif, kita tetap bekerja, kita tetap tidak pernah lelah itu. Jadi kita belum mencapai titik yang buntu, meskipun kata tagar itu kita sudah gelap, tapi sebetulnya masih ada hal-hal yang kita belum mencapai situasi yang disebut sebagai gridlock. Mungkin sudah, tetapi sebetulnya masih ada yang situasi ini diperkenalkan oleh intelektual kita juga, Profesor Nurholis Majid. Itu waktu itu dia pernah mengatakan bahwa kita ini berada dalam situasi gridlock. Gridlock itu begini, ada kita di persimpangan jalan, di perempatan jalan, itu ada lampu merah kan, semua lampu merah mati, dari keempat arah itu mati. Lalu di situ apa yang terjadi? Semua orang pengen mendahului, pokoknya saya harus cepat sampai, saya duluan. Maka apa yang terjadi? Semua maju. Ketika sudah numpuk itu lalu lintas itu padat, maka maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Lalu di situ yang dilakukan apa? Memencet klakson. Teriak pokoknya, ayo minggir. Tapi nggak ada yang mau turun dari setir ini untuk pelan-pelan mengurai saling mengunci itu, situasi saling mengunci itu. Nah, yang dibutuhkan sekarang itu adalah ada orang yang di situ yang mau, karena di situ tidak ada polisi lalu lintas. Jadi situasi gridlock itu polisi lalu lintas tidak ada, lampu merahnya mati, lampu traffic light mati, lalu situasinya kemudian saling mengunci, makanya disebut dengan gridlock, dan lalu mobil sangat padat. Maka yang dibutuhkan adalah orang yang turun dari setirnya, dari mobilnya, untuk kerelaan untuk kemudian mengurai satu persatu. Yang silakan stop dulu, silakan yang dimulai dari mana. Nah, itu yang jadi direction. Nah, dalam isu transisi hijau, dalam isu pembiayaan transisi hijau, itu harus jelas directionnya juga. Dan media, jurnalis, atau kelompok-kelompok yang punya concern di bidang ini tidak boleh lelah untuk selalu mengetuk, kalau bahasanya Kompas. Kalau di Media Indonesia kami diajari untuk tidak lelah mendobrak. Karena gini, kalau filosofinya Media Indonesia, ya wong didobrak saja nggak pernah dibukakan, apalagi cuma diketuk, ya nggak bakal sampai kiamat, nggak bakal karena itu ya dobrak. Kalau masih bisa diketuk, kalau harus didobrak. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah lelah untuk melakukan itu dengan spirit kolaboratif. Masih banyak orang baik gitu. Panjang umur orang-orang baik kan kata netizen gitu. Meskipun di netizen juga sering dasar SDM rendah kan, kayak tadi dikatakan itu kan sering kita lihat kalau sudah ngomentari sepak bola gitu kan, yang agak-agak barbar gitu kan dikritik dasar SDM rendah kan gitu oleh netizen. Ya kita sedang menuju ke sana, termasuk di dalam berbagai isu. Nah, salah satu isu yang sangat penting untuk segera kita
jelas kita urai itu adalah bagaimana kita transisi hijau ini, termasuk kita bagaimana kita supaya tidak berada dalam posisi jalan buntu. Ya kita dobrak gitu jalan, kita harus ada 1, 2, 3 orang yang mengurai supaya tidak terjadi gridlock. Gitu. Baik, thank you Mas Kohar. Masih banyak orang-orang baik seperti para penulis, pakar yang hari ini menulis buku ini yang menawarkan salah satu solusi untuk permasalahan tantangan pembiayaan. Salah satunya adalah mekanisme dari blended financing. Nah, untuk Mbak Tiza, bagaimana Anda memandang prospek dari financing dalam mendorong transisi energi di Indonesia? Sebelum pas ke blended financing, saya mau bahas keadilan dulu ya. Oke. Karena tadi udah seru banget nih diskusi soal keadilan. Saya nggak tahu nih filosofi keadilan sosial menurut Pancasila di Indonesia ini seperti apa, tapi manifestasinya ya di Indonesia yang clear banget. Satu hal yang saya mau ambil satu elemen aja, yaitu bahwa listrik harus murah. Ya, itu salah satu wujud kayaknya keadilan sosial. Listrik harus murah. Nah, saya mau cerita ya. Tahun 2020 pas lagi COVID itu saya pasang solar panel ya. Kemudian di saat orang lain tagihan listriknya naik semua karena pada di rumah terus ya, pakai listrik di rumah terus, pasang AC terus. Saya tagihan listriknya berkurang 30%. Saya mengalami penghematan yang langsung saya rasakan. Kemudian tahun 2023 atau 2024 ini kenapa bisa murah? Karena listrik yang saya hasilkan dari solar panel saya itu dibeli sama PLN. Saya tersambung ke PLN, dia beli, kemudian dari yang dia beli itu tagihan listrik saya dikurangi, gitu ya. Jadi namanya net metering, jadi tagihan listrik saya berkurang. Karena ada jual beli, dia jadi produsen, saya juga jadi produsen. Dia jadi konsumen, saya juga jadi konsumen. Ketika di net off, ya udah sisa berapa gitu. Itu tagihan listrik saya. Kemudian beberapa tahun kemudian itu PLN meniadakan sistem tersebut. Tidak lagi ada pembelian dari PLN listrik solar PV dari rumah tangga. Yang diperbolehkan hanyalah sekarang ada sistem kuota. Jadi kita harus kuota war. Setiap kalau mau pasang solar panel harus beli kuota, harus menang kuota dulu. Kuota itu hanya dibuka 2 tahun sekali, di bulan Juni sama di bulan Januari. Itu udah kayak war. Dan yang ngantri untuk mendapatkan kuota tersebut ya kebanyakan industri lah yang dapat ya, bukan rumah tangga. Jadi sekarang kalau saya mau pasang lagi nih kalau tetangga saya mau pasang solar panel sudah tidak bisa, ya hampir tidak mungkin lah gitu. Yang kedua yang saya mau ceritakan adalah tadi soal reformasi subsidi. Yang listrik kan harus murah ya. Reformasi subsidi energi. Jadi subsidi energi itu ada 2 macam. Subsidi listrik. Subsidi listrik yang menjaga harga listrik bagi konsumen dan subsidi DMO batubara. Subsidi domestic market obligation batubara yang menjaga harga batubara untuk PLN. Itu ada 2 macam. Jadi ada satu yang subsidinya tuh subsidi untuk masyarakat, yaitu untuk menjaga harga listrik tetap murah. Yang satu lagi adalah subsidi untuk PLN, yaitu untuk menjaga agar PLN tidak bangkrut. Ya. Intinya begitu. Jadi kalau kita masih mau menganut prinsip keadilan sosial, yang pasti adalah kita harus menjaga agar listrik tetap murah bagi masyarakat. Bukan berarti ketika PLN menikmati subsidi, itu termasuk keadilan sosial. Ya kan? Itu beda soal. Karena subsidi listrik, itu tidak melihat sumber listriknya, gitu. Bahkan kalau misalnya di depan rumah saya ada warung tersebut kapasitas listriknya tidak banyak, dia termasuk low income rumah tangga ya, household, dia dapat subsidi listrik yang lebih, gitu kan. Baik itu sumber listriknya dari atapnya dia sendiri, maupun
listriknya itu dari PLTU batubara, ya kan? Nah, menurut saya kalau misalnya kita mau naik level nih keadilan sosialnya, bagaimana kalau yang menikmati subsidi DMO itu adalah warung depan rumah saya yang pasang solar panel? Kenapa nggak dia yang kemudian, oh ini ada produsen listrik, boleh deh nih dibeli harganya sama pemerintah dalam bentuk pembelian listrik dari pemerintah, ya itu bentuk subsidi pemerintah juga kan. Tapi kan itu memenuhi prinsip listrik itu murah. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bisa eksplor untuk pertama kalinya karena ada teknologi bernama energi terbarukan yang sebelumnya tidak ada. Jadi kalau kita tidak manfaatkan transisi energi ini untuk mengeksplor hal-hal seperti itu, sayang sekali menurut saya. Karena ini ada kesempatan untuk benar-benar mereformasi ekonomi kita. Nah, tadi pertanyaannya soal blended finance ya. Blended finance ini penting karena kalau tadi subsidi-subsidi gitu ya, itu fiskal. Subsidi-subsidi itu fiskal. Nggak semuanya harus dibebankan ke negara. Jangan semuanya dibebankan ke negara. Karena banyak proyek-proyek energi terbarukan itu bukan yang di atap rumah, tapi yang gede-gede, yang industri. Ya kan? Ada yang skala, ada berapa macam sih? Semuanya tuh mau trennya itu adalah electrification, baik itu transportasi, baik itu industri, ya, pabrik-pabrik itu maunya trennya adalah menuju listrik, bukan dari PLTU, bukan dari pembakaran thermal langsung. Kemudian yang ketiga adalah memasak ya, kalau di Indonesia cooking, karena kita masih pakai gas LPG. Jadi semuanya trennya adalah ketenaga listrikan. Kalau kita lihat potensi industri di Indonesia untuk dekarbonisasi, sorry pakai terminologinya tidak membumi nih kayaknya dekarbonisasi. Tapi intinya adalah kalau pabrik-pabrik di Indonesia, kawasan industri di Indonesia mau beralih ke energi terbarukan, itu butuh investasi yang sangat besar. Dan investasi itu adalah investasi yang produktif. Karena kita bicara di sini menarik investasi swasta gitu ya. Kalian invest deh ke saya mau bangun ekspansi pabrik, saya mau memberikan power terhadap pabrik saya melalui energi terbarukan. Itu sekarang di Indonesia belum bisa sepenuhnya komersil. Karena apa? Karena akses pabrik-pabrik untuk membuka energi atau membangun energi terbarukan atau mengakses energi terbarukan tergantung PLN memberikan atau tidak. Jadi ketika PLN kuotanya terbatas, ya hanya membagikan kuota-kuota terbatas, investor melihatnya begini, oh returnnya nggak pasti dong, returnnya nggak gede dong. Kemudian ketika misalnya pemerintah bilang kita mungkin keluar dari Paris Agreement gitu. Kenapa enggak? Kenapa kita harus stay kalau Amerika mau cabut gitu? Itu investor melihatnya, oh itu risk, ya, itu resiko regulasi Indonesia berubah tidak jadi mendukung transisi energi. Investor hanya melihat return and risk, hanya dua itu saja. Ketika returnnya buruk, risknya tinggi, butuh blended finance. Makanya di Indonesia blended finance itu laku sekali. Karena kebijakannya returnnya kebijakannya tidak mendukung return dan kebijakannya agak high risk bagi sektor ini. Beda dengan misalnya Vietnam ya. Vietnam itu kita ke sana dia energi terbarukannya investasinya tinggi, melesit. Kita tanya pakai blended finance nggak? Oh nggak terlalu pakai. Karena apa? Karena tarifnya udah tinggi, returnnya udah jelas, risikonya rendah dan sebagainya. Gitu. Blended finance itu dia masukin de-risking mechanism. Jadi misalnya returnnya nggak tinggi nih karena kuotanya terbatas dan sebagainya. Ya udah, bisa nggak sih ada penjaminan? Bisa nggak sih kita tambahkan ekstra insentif? Bisa nggak sih kita tambahkan misalnya subsidi kredit? Bisa nggak sih kita tambahkan misalnya guarantee mechanism supaya kalau dia gagal bayar masih ada cara untuk menutup
gagal bayar tersebut. Atau misalnya kita jangan kasih bunga tinggi-tinggi deh gitu supaya dia bisa membayar dengan jangka waktu yang reasonable. Caranya kita nggak kasih bunga tinggi-tinggi adalah kita partnering deh sama nih World Bank atau ini ADB deh, kita partnering, jadi bunganya bisa kita turunkan gitu. Itu sih sebenarnya fungsinya finance ya. Karena di Indonesia itu peluangnya tidak hanya di masyarakat kecil, warung tetangga saya, atap rumah saya sendiri, komunitas, BUMDes, tapi juga skala besar gitu. Semuanya butuh transisi energi. Oke, baik, terima kasih Mbak Tiza. Jadi kalau kita sama-sama baca, nanti di buku ini ada solusi yang ditawarkan, salah satunya untuk pembiayaan adalah blended finance dan juga perdagangan karbon. Masih ingin membahas lebih jauh, namun karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri sesi dialog hari ini. Tadi kita sudah membahas ya kurang lebih 90 menit, penuh isi, penuh makna. Kita sama-sama melihat bagaimana perjalanan transisi energi di Indonesia ini memerlukan sinergitas dan juga komitmen dari masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Perlu adanya relevansi untuk menjadikan transisi energi dijadikan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai suatu isu kepentingan nasional. Diharapkan nantinya bisa berpeluang dan juga berpotensi untuk memberikan pemikiran-pemikiran, potensi solusi untuk menangani tadi ada 4 tantangan yang disebutkan oleh Pak Adrian. Salah satu yang utama adalah pembiayaan yang pastinya menggunakan metode transisi energi yang khas Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah hadir, Pak Adrian, Mbak Tiza, Mas Kohar, terima kasih banyak. Dan akhir kata saya Valerie Budianto pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak kepada Mbak Valerie atas moderasi yang sangat baik untuk talk show ini, dan kepada para narasumber saya persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih.